Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sikap berani Nabi Shaleh alaihissalam dan hadis menuntut ilmu. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihissalam dan memahami hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Nabi Shaleh alaihissalam adalah nabi dan rasul kelima yang patut diimani. Nabi Shaleh alaihissalam adalah putra dari Ubaid bin Samud bin Amir bin Iran bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Shaleh alaihissalam adalah seorang yang pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Shaleh alaihissalam adalah panutan suku Samud. Beliau selalu menyelesaikan setiap masalah dengan cara bermusyawarah. Letak suku Samud yang juga merupakan letak dakwahnya Nabi Shaleh alaihissalam berada di Al-Hijr, yang saat ini dikenal sebagai Madain Nabi Shaleh alaihissalam. Madain Nabi Shaleh alaihissalam yaitu kota-kota Nabi Shaleh alaihissalam yang terletak antara Arab Saudi dan Suriah. Negeri Al-Hijr merupakan tempat yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang sangat subur dan makmur. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang andal. Namun sayangnya, mereka menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shaleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar, yaitu mengajak kaum Samud untuk bertaubat dan meninggalkan berhala serta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud justru menentangnya. Kaum Samud meminta Nabi Shaleh untuk mendatangkan mukjizat sebagai bukti kebenaran atas kerasulannya, yaitu menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Kemudian Allah mengeluarkan unta betina besar yang keluar dari batu. Nabi Shaleh alaihissalam meminta kaum Samud memperhatikan dan tidak mengganggu atau membunuh unta tersebut, karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi dua. Pertama, kelompok yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Shaleh alaihissalam. Kedua, kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan tidak mendengarkan peringatan Nabi Shaleh alaihissalam. Suatu malam, 9 orang laki-laki yang salah satu di antaranya adalah Musadda bin Muharrij lahir dan Qudar bin Salif membunuh unta tersebut dengan memanah dan menikam beserta dengan anak unta yang baru lahir. Nabi Shaleh alaihissalam kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertaubat sebelum azab benar-benar datang. Tetapi kaum Samud kembali menentang Nabi Shaleh alaihissalam. Akhirnya Allah menurunkan azab di hari keempat setelah pembunuhan unta, yaitu petir menyambar dan gempa bumi, sehingga menghancurkan kaum Samud. Sedangkan Nabi Shaleh alaihissalam dan umatnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran yang pertama. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Shaleh alaihissalam. Orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang nyata. Allah juga memberikan waktu kepada kaumnya untuk bertaubat.
Kita harus melatih diri untuk selalu berani dalam kebenaran, seperti halnya yang dilakukan Nabi Saleh alaihissalam. Hadis menuntut ilmu. Menuntut ilmu berasal dari dua kata, yaitu menuntut dan ilmu. Menuntut dalam bahasa Arab berarti tolabu, sedangkan ilmu menurut bahasa yaitu artinya tahu atau mengetahui. Jadi menuntut ilmu merupakan menuntut pengetahuan baik dengan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Menuntut ilmu hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah tua maupun anak-anak. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Pada wahyu tersebut secara tidak langsung Allah menyuruh hambanya untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dari hadis tersebut juga menegaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tua maupun yang muda. Bahkan sebagian ulama terdahulu mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Di dalam menuntut ilmu terdapat keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu dimudahkan meraih jalan ke surganya Allah. Yang kedua, sebagai bekal meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, manfaat belajar atau menuntut ilmu. Yang pertama, menjadi pintar, mudah mencapai cita-cita, dihargai orang lain, dan hidup mandiri. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Tetap selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.